Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sajak Budianto dari kelompok 8 akan membahas subbab etnometodologi. Subbab pertama dan 2. Pokok bahasan mendefinisikan etnometodologi, studi etnometodologi dan fokusnya. Didefinisikan etnometodologi. Bagaimana studi etnometodologi seiring waktu berkembang dan terdiversifikasi. Apa itu etnometodologi? Etnometodologi secara harfiah berarti metode-metode yang digunakan orang berdasarkan keseharian untuk menyempurnakan kehidupan mereka sehari-hari. Dunia dilihat sebagai pencapaian praktis yang terus berlangsung. Manusia dilihat rasional, namun menggunakan penalaran praktis, bukan logika formal. Studi etnometodologi dan fokusnya. Etnomologi adalah studi mengenai himpunan pengetahuan akal sehat dan deretan prosedur yang digunakan para anggota masyarakat untuk memaknai, menemukan, atau bertindak menghadapi kondisi-kondisi ketika mereka menemukan diri. Etimologi berkenan dengan pengaturan kehidupan sehari-hari. Ia menolak memperlakukan aktor sebagai orang dungu yang suka menghakimi. Mereka tidak percaya orang reflektif, sadar diri, dan kualitatif. Mereka mengakui seringkali tindakan bersifat rutin dan agak tidak efektif. Etimologi juga berfokus pada aktor, melainkan para anggota dipandang bukan sebagai individu, tepatnya secara ketat sebagai kegiatan keanggotaan. Ini adalah salah satu pendiri dari namanya Hart Griekel, pendiri dari etnometodologi. Menurut Griekel, realitas objektif, fakta-fakta sosial terdapat di dalam dan secara persis setiap masyarakat menghasilkan secara lokal dan endogen. Mengorganisasinya secara alami dapat dipertanggungjawabkan secara refleksif, berkelanjutan berupa pemerolehan praktis ada di mana-mana. Selalu hanya persis dan seluruhnya merupakan karya para anggota, tanpa waktu beristirahat dan tanpa kemungkinan untuk dihilangkan, disembunyikan, dilewatkan, ditunda, atau diambil alih. Dengan demikian merupakan fenomena fundamental sosiologi. Pendapat Griekel tentang etnometodologi. Ia dapat dipertanggungjawabkan secara refleksif. Penjelasan adalah cara yang digunakan aktor untuk menjelaskan situasi spesifik. Pelaporan adalah proses yang digunakan untuk membuat pergantian terhadap dunia. Diversifikasi etnometodologi. Mula-mula diciptakan oleh Garfinkel di akhir tahun 1940-an, tapi baru menjadi sistematis setelah diterbitkan karya-karya yang berjudul Studies in Ethnomethodology pada 1967. Setelah beberapa tahun, etnometodologi tumbuh pesat dan berkembang ke berbagai daerah dan arah. Hanya 1 dekade setelah terbitnya Studies in Ethnomethodology, dan Zimmerman menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis etnometodologi. Seperti dinyatakan Zimmerman, etnomologi mencakup sejumlah penyelidikan yang kurang lebih berbeda dan ada kalanya saling bertentangan. 10 tahun kemudian, Atkinson, tepatnya pada tahun 1988, menegaskan kurangnya koherensi dalam studi etnometodologi dan selanjutnya menyatakan
bahwa ada beberapa etnometodologi yang menyimpang terlalu jauh dari premis-premis yang melandasi pendekatan. Dengan demikian, meski etnometodologi ini merupakan teori sosiologi, namun mengidap lumayan cukup banyak penyakit yang makin parah di tahun belakangan ini. Tak salah dikatakan bahwa etnometodologi, diversitasnya, dan problemnya akan semakin banyak di tahun-tahun mendatang. Bagaimanapun juga, masalah pokok yang terjadi sasaran studi adalah berbagai jenis kehidupan sehari-hari yang terbatas. Karena itu akan semakin banyak studi, makin banyak diversifikasinya, yang makin banyak juga cara penyelesaiannya. Lanjut ke materi A, beberapa contoh awal. Eksperimen dan pelanggaran. Dalam eksperimen, pelanggaran realitas sosial sengaja dilanggar untuk dapat mengetahui metode yang digunakan orang dalam membangun realitas sosial. Eksperimen pelanggaran adalah untuk mengacaukan prosedur biasa demikian rupa sehingga proses pembangunan atau pembangunan ulang kehidupan sosial sehari-hari dapat diamati dan dipelajari. Prestasi menurut kelamin. Prestasi menurut jenis kelamin sudah jelas bahwa jenis kelamin seseorang laki-laki ataupun perempuan adalah berdasarkan ciri-ciri sifat biologis. Dilihat semata-mata menjumlahkan perilaku yang merupakan hasil pertumbuhan dari siaran biologis, biasanya tidak berpikir tentang kecakapan berdasarkan jenis kelamin. Mereka sebaliknya, daya tarik kelamin adalah sebuah kecakapan. Orang perlu bicara bertindak menurut cara tertentu agar kelihatan menggiurkan anggapan umum. Ini adalah lanjutan dari cerita yang tadi. B. Analisis percakapan. Percakapan telepon, pengenalan dan pengakuan. Emmanuel Ashegov memandang mengujinya tentang cara membuka percakapan telepon sebagai bagian upaya lebih besar untuk memahami ciri keteraturan interaksi sosial. Shegov dan rekannya memperluas perhatian terhadap berbagai macam fenomena teratur dalam proses interaksi, seperti pengaturan giliran berbicara dan cara orang memperbaiki pelanggaran yang dilakukan dalam prosedur. Yang kedua, membuat tertawa. Kyle Jefferson mempertanyakan bagaimana orang yang tahu kapan saatnya tertawa dalam percakapan menurut pandangan awal. Tertawa termasuk kali bebas waktunya dalam percakapan atau interaksi. Artinya, kapan saja dikehendaki itu akan terjadi. Tetapi, di Jakarta menemukan bahwa beberapa ciri struktural mendasar suatu ucapan. Maksudnya, untuk membuat pihak lain agar tertawa, pertama adalah penempatan tawa oleh pembicara di ujung ucapan. Heritage dan Davia. Ini yang masuk ke yang ketiga, merangsang tepuk tangan. Pada tahun 1986, Heritage dan Davia mempelajari kepandaian berpidato politisi Inggris yang berasal dari karya yang dikembangkan oleh Maxwell 1984, menemukan bukti hak dasar yang digunakan pembicara untuk menimbulkan tepuk tangannya pendengarnya. Mereka menyatakan tepuk tangan ditimbulkan oleh pertanyaan secara lisan dibangun untuk menekankan dan dengar, demikian bunga-bunga isinya, untuk melatar belakangi materi pembicaraan dan untuk memproyeksikan kejelasan pendirian yang disampaikan.
Yang keempat, ejekan. Stephen Schleiman 1993 meneliti ejekan sebagai pengungkapan celaan dalam suasana pidato di depan publik. Bila tepuk tangan dan memungkinkan pendengar menggabungkan diri dengan pembicara, ejekan adalah tindakan sebaliknya, dengan mengajak pendengar memisahkan diri dari pembicara. Ini contohnya, pendengar mungkin menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap pembicara dengan berbagai macam suara, berbisik atau berbicara di kalangan mereka sendiri, berteriak atau mengoceh orang bicara. Suara yang ditimbulkan ini dapat dikenal sebagai bisikan, gumaman, atau gemuruh. Yang kelima, munculnya interaksi dan kalimat kisah. Charles Goodwin 1979 menentang asumsi ilmu bahasa tradisional yang menyatakan bahwa kalimat dapat diuji secara terpisah dari proses interaksi. Dapat pemacunya, menurut Edwin, kalimat muncul bersama percakapan. Kenyataan adalah pembicara dapat merekonstruksi arti kalimatnya karena ia membuatnya untuk mempertahankan ketepatannya bagi penerima pada saat itu juga. Yang keenam, formulasi. Heritage dan Watson 1979 memusatkan perhatian pada inti percakapan mereka, menempatkan masalah ini dalam konteks umum sasaran kajian etnometodologi. Perhatian khusus mereka tertuju pada masalah kapan urutan percakapan itu sendiri menjadi pokok pembicaraan kedua pihak. Secara khusus mereka memperhatikan formulasi yang mereka definisikan sebagai bagian percakapan yang digunakan untuk menulis percakapan itu sendiri. 7. Etnografi pembicaraan dan aktivitas non-vokal. Pakar analisis percakapan memusatkan perhatian pada percakapan, dan etnometodologi yang lain memusatkan perhatian pada aktivitas dan vokal. Beberapa peneliti menggunakan video dari kamera untuk menganalisis integrasi aktifkan vokal dan konsonan vokal. Misalnya, meneliti video tape sebuah acara makan malam yang melibatkan dua pasangan. Satu masalah dalam hubungan antara aktivitas vokal dan nonverbal adalah postur tubuh salah seorang. Dalam hal ini harus yang menceritakan sebuah cerita di pesta makan malam itu. Ini adalah contohnya. Malu dan percaya diri. Kita cenderung mengira perasaan malu dan kepercayaan diri sebagai ciri psikologi. Tetapi Manik dan Ray 1993 mencoba menunjukkan bahwa keduanya adalah sesuatu yang kita lakukan ketika laksanakan percakapan. Ada saudara tahun prosedur khusus yang digunakan untuk mengenal orang yang tak kita ketahui, dan tak perasaan malu dan keyakinan diri mengubah prosedur itu, pasti dengan cara yang berbeda untuk menghadapi situasi sosial secara tersendiri. Jadi perasaan malu dan kepercayaan diri menggunakan sepatu percakapan yang berbeda-beda. Lanjut ke materi selanjutnya, studi institusi. Ada 4 topik yang kita bahas pada materi studi dan institusi. Yang pertama, interview kerja. Yang kedua, negosiasi eksekutif. Yang ketiga, menelepon pusat gawat darurat. Yang keempat, resolusi perselisihan dalam mediasi. Yang pertama, interview kerja. Beberapa pakar etnometodologi mengalihkan perhatian mereka ke dunia pekerjaan. Buton salah satunya meneliti wawancara pekerjaan. Tak mengherankan ia melihat wawancara sebagai percakapan yang berurutan dan sebagai kepandaian praktis yang diletakkan kedua belah pihak pada suasana saat itu. Persoalan yang dibahas dalam studi ini meliputi hal-hal yang dapat dilakukan pewawancara. Yang pertama, pewawancara dapat menyatakan bahwa wawancara secara keseluruhan sudah selesai. Yang kedua,
Pewawancara dapat mengajukan pertanyaan lain yang mengalihkan pembicaraan ke arah yang berlainan. Yang ketiga, pewawancara dapat menilai jawaban yang diberikan sedemikian rupa sehingga orang diwawancarai menghindar dari keinginan untuk ditanya kembali. Negosiasi eksekutif. Anderson dan Hughes dan Sherlock pada tahun 1987 meneliti ciri negosiasi di kalangan eksekutif bisnis. Salah satu temuan mereka tentang negosiasi di kalangan eksekutif bisnis ini adalah mereka sangat logis, objektif, dan impersonal. Segala sesuatu diselesaikan dengan penuh pertimbangan, masuk akal dalam bernegosiasi. Mereka tidak melibatkan rasa permusuhan pribadi. Ini adalah sekedar pekerjaan mereka. Menelepon pusat gawat darurat. Wallen dan Zimmerman 1987 meneliti panggilan telepon ke pusat komunikasi gawat darurat. Konteks panggilan telepon demikian mengarah pada pengurangan pembukaan percakapan telepon. Dalam situasi panggilan darurat ini, penelepon meletakkan telepon setelah menerima jawaban atau terjadi kesunyian di saluran, atau ada suatu seperti lolongan anjing, desakan dan teriakan di latar belakang, atau bunyi alarm kebakaran. Resolusi perselisihan dalam mediasi. Secara singkat, Garcia merangkum kesimpulannya dengan mengemukakan 4 ciri mediasi yang memungkinkan kedua pihak dengan yang cekcok atau mengurangi cekcok dengan argumen dan sekaligus menyelamatkan mereka. 1. Dakwaan dan sangkalan tak boleh saling berdekatan dalam sistem menengahi percekcokan. Yang kedua, sangkalan tak langsung ditunjukkan kepada dakwaan tetapi atas keraguan oleh mediator. Yang ketiga, karena ada penuduhan antara dakwaan dan tanggapan, kedua pihak boleh tidak menanggapi dakwaan tertentu tanpa kekurangan respon yang mengimplikasikan mereka bersalah atas tuduhan itu. Yang keempat, dakwaan dan sangkalan diredakan oleh sistem mediasi. Resolusi perselisihan dalam mediasi ini. Baru-baru ini, Gilbert dan De Gaulle 1987 menguji sesi mediasi perceraian yang dilakukan oleh 10 agensi yang ada di Inggris. Mungkin salah satu hal terpenting yang memecahkan kedua peneliti ini adalah fakta bahwa Gilbert dan De Gaulle menyertakan argumentasi Garcia dalam isu ini yang menyatakan semua yang dinyatakan dalam setting seperti ini tidak memiliki kemiripan dengan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Praktik disclosure, maksud saya disclosure yang digambarkan di sini bukanlah sesuatu yang berhubungan dengan mediasi. Ia hanyalah praktik pembicara generik yang datang dari percakapan biasa. Kritik terhadap sosiologi tradisional. Pakar etimologi mengkritik sosiologi tradisional karena selalu menegakkan penelitian pada dunia sosial. Mereka yakin sosiologi belum cukup perhatian atau belum cukup menghargai fenomena kehidupan sehari-hari yang seharusnya menjadi sumber pokok pengetahuan sosiologi. Dalam orientasi umum, Menham dan Wood melontarkan sejumlah kritik terhadap sosiologi. Ini adalah beberapa kritikan atas sosiologi tradisional. Salah satunya ada Don Zimmerman dan Polner yang menyatakan bahwa sosiologi konvensional keliru dalam menetapkan topik dan sumber studinya. Terus ada Roy Turner 1970 menyatakan bahwa sosiolog biasanya memperhatikan percakapan sehari-hari bukan sebagai topik dalam dirinya sendiri, tetapi sebagai sumber yang digunakan untuk meneliti realitas tersembunyi di balik percakapan itu
seperti norma, sikap, nilai, dan sebagainya. Ya. Nah, ini juga salah satu yang mengkritik sosiologi tradisional, Zimmerman dan Weider, mengemukakan generalisasi berikut yang menggambarkan tentang keliruan topik dan sumber riset sosiologi tradisional. Materi selanjutnya, ketegangan dan tekanan dalam etometodologi serta sintesis dan integrasi. Singkatnya, etometodologi jauh lebih diterima saat ini sehingga dianggap dengan kecurigaan yang cukup besar oleh banyak sosiolog. Jadi epistemologi ini dianggap sebagai alat untuk menggali lebih dalam tentang kehidupan sehari-hari, di mana para sosiolog itu menggunakan metode ini untuk menggali banyak informasi tentang kehidupan sehari-hari. Sebagian orang percaya bahwa epistemologi telah kehilangan pandangan dari akar fenomenologi dan perhatiannya pada proses kognitif sadar. Jadi metodologi ini juga berkembang dan manusianya juga banyak mencoba untuk membuat riset-riset etnometodologi ini lebih banyak lagi. Seiring dengan berjalannya tahun dan semakin banyak masalah, etnometodologi juga ikut berkembang. Beberapa ahli etnometodologi mengkhawatirkan hubungan antara perhatian dalam pekerjaan mereka dan struktur sosialnya lebih besar. Polner mengkritik etnometodologi karena mengabaikan refleksivitas radikal aslinya. Ketidaknyamanan yang tumbuh dalam hubungan antara epistemologi dan analisis percakapan. Ini adalah beberapa poin tentang ketegangan dan tekanan dalam epistemologi. Sintesis dan integrasi. Etnometodologi telah menunjukkan beberapa tanda keterpurukan terhadap sintesis dan integrasi. Etnometodologi tampaknya berkembang menjadi dominan, yang lebih sejalan dengan sosiolog, yang dimana itu adalah arus utama. Contoh yang bagus adalah analisis Heritage dan Great Batch tentang metode yang digunakan untuk menghasilkan tepuk tangan dari penonton dan studi Kleiman tentang mencemooh. Itu adalah materi yang sebelumnya yang saya telah jelaskan. Etnometodologi dan ordo mikro makro. Hilbert menolak gagasan konvensional bahwa etnometodologi adalah mikrososiologi, tetapi juga tidak dapat dilihat sebagai makrososiologi. Alih-alih memusatkan perhatian pada struktur mikro atau makro, ahli etnometodologi tertarik pada praktik keanggotaan. Artinya, etnometodologis yang tertarik dalam metode memproduksi, memelihara, mempertahankan, dan memproduksi struktur sosial oleh dan anggotanya. Ini adalah simpulan yang saya buat dari materi etnometodologi dari kelompok 8. Kurang lebihnya terima kasih. Jika ada salah-salah kata atau yang mau menambahkan silakan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.